warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian SH, guru SMA Negeri 1 Pelampang, merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, angkatan ke-7 kategori 2, akan melaksanakan video pembelajaran UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, semangat sekali ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sarapan? Sudah. Ya, karena sarapan itu penting ya supaya kita nanti bisa fokus dalam menerima mata pelajaran. Paham? Paham. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru ingatkan supaya membersihkan kolong meja beserta dengan merapikan bangkunya. Coba dilihat sampahnya, kalaupun ada dibuang, kalaupun tidak ada alhamdulillah anak. Banyak sekali sampai. Ya. Baiklah, karena tadi kita telah membersihkan ruangan kelas kita, kemudian merapikan meja-mejanya, maka dengan kita membersihkan ruangan dan merapikan meja, kita tidak akan menerima mata pelajaran dengan baik dan dengan keadaan yang khusyuk kalau ruangan kelas kita berada dalam posisi yang kotor dan mejanya itu tidak beraturan. Nanti kita tidak akan nyaman dalam menerima mata pelajaran. Paham? Paham. Ya. Baiklah, sebelum untuk memulai pelajaran, Pak Guru harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doa. Sebelumnya, Pak Guru ucapkan terima kasih kembali kepada ketua kelas Suharis karena telah menyiapkan LCD dan bahan tayang untuk Pak Guru. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru akan melakukan presensi kehadiran kalian. Langsung saja untuk ketua kelas maupun sekretarisnya untuk pelaporannya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Apakah masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua ya? Oh, berarti aman kelasnya ya, alhamdulillah. Ya, Pak Guru. Terima kasih atas pelaporannya. Baiklah, kita akan lanjut pada materi pembelajaran. Nah, minggu lalu kita telah melaksanakan pembelajaran dengan materi PPKN bab 1 yaitu terkait dengan pelanggaran HAM. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan HAM? Hak asasi manusia. Betul. HAM adalah hak asasi manusia. Nah, sebelum itu Pak Guru ingatkan bahwa dalam pembelajaran yang akan kita lakukan di sini Pak Guru akan melakukan beberapa penilaian. Adapun penilaiannya, yang pertama, nanti Pak Guru akan melakukan penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Yang dimana sikap sosial adalah sikap kalian sehari-hari, baik itu pada teman kalian, cara kalian bertutur kata, tingkah laku, dan lain sebagainya. Maupun sikap kalian dengan guru. Dan yang kedua, itu ada yang namanya sikap spiritual. Nanti Pak Guru akan menilai bagaimana cara kalian dalam berdoa, melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan lain sebagainya. Nah, adapun penilaian yang selanjutnya yaitu yang namanya penilaian pengetahuan. Di sini nanti kalian dituntut untuk bagaimana pengetahuan kalian dalam belajar PPKN, bagaimana pengetahuan kalian dalam mengerjakan tugas, dalam menjawab soal, membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan, di sini nanti yang dinilai adalah bagaimana cara kalian dalam berdiskusi kelompok, aktifkah dalam diskusi, tidak main-mainkah, kemudian apakah kalian
membuat pertanyaannya dengan pertanyaan yang kritis ataukah pertanyaan yang hanya bersifatnya biasa-biasa saja. Nah, itu untuk penilaian keterampilan. Untuk teknik penilaian, kalian paham? Paham. Ya, paham ya? Kemudian untuk yang selanjutnya, sedikit Pak Guru ingin memberikan motivasi bahwa kita sebagai pelajar jangan pernah bosan dan berhenti untuk menuntut ilmu. Karena kita tidak akan meraih apa yang kita cita-citakan tanpa adanya ilmu yang kita dapat dan keyakinan serta usaha yang lebih keras. Yang namanya hasil tidak akan kita raih tanpa adanya usaha yang kita lakukan. Nah, usaha dari kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Mengerti? Mengerti. Ya. Baiklah, di sini kita akan membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu apa itu kasus pelanggaran HAM? Ada yang tahu? Kasus pelanggaran HAM, coba sebutkan. Kasus pembunuhan, terus KDRT, pelecehan seksual, bullying, penculikan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penganiayaan juga termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalian paham ya, kemarin juga, minggu yang lalu juga kita telah membahas terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM, yaitu ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, coba lihat tayangan PowerPoint di depan. Di sini Pak Guru akan memperlihatkan KI dan KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk KI dan KD-nya, bisa tolong bacakan KD-nya di depan untuk Pak Guru? Bisa. Ya, apa KD-nya? Kemudian KD 4.1. Ya, nah itu untuk KD-nya. Nah, nanti berdasarkan KD tersebut, nanti Pak Guru harapkan kalian akan mencapai yang namanya tujuan pembelajaran. Yang dimana tujuannya itu yang pertama, dengan melalui pembelajaran ini nanti diharapkan kalian sebagai seorang siswa mampu mendefinisikan pengertian dan jenis pelanggaran HAM yang dengan tepat. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran awal, kalian sudah mendefinisikan jenis-jenis pelanggaran HAM, ada yang bilang pembunuhan, penganiayaan, penculikan dan lain sebagainya. Kemudian dengan melalui pembelajaran ini nanti diharapkan kalian sebagai siswa mampu untuk memahami penyebab pelanggaran HAM dengan benar. Dan yang terakhir, nanti untuk melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dengan benar. Nah, nanti ini yang akan kita bahas terkait dengan menganalisis kasus pelanggaran HAM. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang tadi, ada yang namanya kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Guru minggu kemarin Pak Guru telah membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi terkait dengan pertemuan yang kita lakukan pada pagi ini. Nah, nanti Pak Guru harapkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang telah Pak Guru bentuk tadi, dan nanti untuk tugas kelompoknya nanti Pak Guru akan menampilkan beberapa video terkait dengan kasus pelanggaran HAM, dan di situ nanti tugas kalian sebagai kelompok menganalisis dan memilih salah satu di antara kasus-kasus yang Pak Guru tampilkan. Setelah kalian memilih kasusnya, nanti kalian harus menganalisis kira-kira kasus itu jenis kasus apa, kemudian penyebabnya itu apa, akibat yang ditimbulkan itu apa, dan nanti solusi yang akan kalian berikan terkait dengan kasus tersebut itu solusinya seperti apa. Paham? Paham. Ya, baiklah. Pak Guru akan menampilkan sedikit video pembelajaran. Sebelum itu, Pak Guru harapkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang telah Pak Guru bentuk kemarin. Ya, Pak Guru. Ada membawa buku paket PPKN kan? Ada. Ya, silakan duduk membentuk kelompoknya.
Baiklah, sudah? Ya, kelompoknya sudah dibentuk. Sebelumnya, di sini Pak Guru ingatkan kembali bahwa kita akan membahas terkait dengan materi kasus-kasus pelanggaran HAM. Intinya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik itu di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, keluarga, kehidupan masyarakat, maupun lingkup mancanegara. Paham? Ya, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok dan lain sebagainya, ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan pelanggaran HAM. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Endang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Kurniawati. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa antara HAM dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Ya, untuk pertanyaan dari temannya, pertanyaan dari saudari Endang. Endang bertanya, mengapa antara hak dan kewajiban asasi manusia itu dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Nah, untuk pertanyaannya ini, adakah dari kalian yang ingin membantu Pak Guru dalam menjawabnya? Silakan. Ya, silakan, Nak. Keharmonisasian itu dibutuhkan karena tanpa terjalinnya keharmonisasian dan penegakan kewajiban akan terjadi yang namanya pelanggaran HAM. Oh ya, sebelumnya berikan tepuk tangan kepada temannya yang bertanya dan menjawab. Ya, terima kasih kepada Nak Randy ya. Baiklah, untuk jawaban dari temannya, mengapa antara hak dan kewajiban asasi manusia itu perlu ada yang namanya harmonisasi. Nah, jawabannya, karena tanpa adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban, maka akan terjadi yang namanya kasus pelanggaran HAM. Paham? Ya, baiklah, silakan kalian perhatikan video di depan dan nanti kalian dituntut untuk menganalisis kasus-kasus tersebut sesuai dengan yang Pak Guru arahkan. Ini kasus yang pertama. Perhatikan di depan ya. Lihat videonya dan langsung dianalisis. Untuk kasus yang pertama itu terkait dengan kasus pembunuhan. Nah, perhatikan di depan ya, itu terkait dengan kasus pembunuhan. Nanti kalian analisis kira-kira itu penyebabnya apa. Dan ada juga kasus yang sering terjadi, yaitu terkait dengan kasus penyalahgunaan trotoar jalan. Kadang itu seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi kadang itu sering digunakan untuk berjualan, kadang parkir sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Nah, karena kalian sudah melihat video yang Pak Guru tayangkan tadi dalam PowerPoint, nah tugas kelompoknya kalian analisis kasus-kasus tadi yang telah kalian tonton atau yang kalian dapatkan informasinya. Kemudian kalian tentukan faktor penyebabnya itu apa saja, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan apa, solusi dan lain sebagainya. Intinya kalian analisis terkait dengan kasus tersebut. Paham? Paham. Pak Guru kasih waktu minimal 5 menit dulu untuk diskusi, habis itu kalian menyimpulkan. Paham? Silakan dikerjakan. Usahakan seperti yang Pak Guru ingatkan untuk penilaiannya. Kalau dalam berdiskusi harus dengan keadaan yang serius. Ya, di sini sembari Pak Guru akan melakukan penilaian keterampilan diskusinya.
Nanti ketika temannya melakukan presentasi, jangan lupa untuk membuat beberapa pertanyaan dan tanggapan terkait dengan presentasi temannya. Paham? Oh, kronologi awal dari kasusnya. Anggaplah kayak yang tadi kan, yang namanya kasus begal. Nah, kronologi awalnya pastinya kan dia itu karena sudah mengintai rumah korbannya, sehingga dengan adanya kesempatan dia melakukan begal terhadap rumah tersebut. Nah, kalau untuk yang pembunuhan pasangan suami istri, paling itu disebabkan oleh adanya paling nanti biar tahulah rasa cemburu, mungkin ada lain sebagainya. Kayaknya kasus begal itu kok bukan yang di rumahnya, tapi emang orangnya, terus karena dia sendiri terus diikutin sampai rumah. Iya, itu makanya intinya si pelaku itu sudah mengintai keadaan korban tersebut. Pastinya sudah dilakukan pengintaian dari awal, nggak mungkin dia langsung mengikuti tanpa tahu. Iya sih. Ya. Jangan lupa nanti sembari membuat pertanyaan untuk kelompok yang melakukan presentasi. Baiklah, karena waktunya telah selesai, ada kelompok yang ingin melakukan presentasi duluan, silakan. Kita, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Bisa minta tolong ambilkan kursi itu anak. Jangan lupa kelompok yang lain, perhatikan dengan seksama dan buat pertanyaan. Jangan lupa tata aturan dalam melakukan diskusi ya. Ya, jangan lupa yel-yel yang meriah. Terserah kelompoknya toh. Bisa kami dari kelompok Bunga Matahari UHA. Oh ya, silakan ya. Kelompok yang lain mohon diperhatikan presentasi kelompok temannya dan buatlah pertanyaan. Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Silakan ya. Ini dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu saya sebagai moderator, Elsa Silsilia Putri. Berikutnya Rana Kirana, Meisha Fujiandara, Elvina Zulfiana, Parasai Cantik Jelita, Rama Pradana. dan perkenalkan kami dari kelompok Ladies and Gentlemen. Mwah. Baik, di sini aturan atau rule dari berjalannya presentasi kami adalah yang pertama,
Rana akan membacakan pengenalan kasus yang akan kami presentasikan. Kemudian, Meisha Fuji Andara akan menjelaskan penyebab dari faktor internal dari kasus ini. Kemudian, Elvina menjelaskan penyebab dari faktor eksternalnya. Kemudian, Paras Ayu Cantik Jelita akan menjelaskan dampak apa saja yang timbul pada kasus ini. Kemudian, ada Rama Pradana yang akan membacakan solusi-solusi dari kasus yang kami ambil. Kemudian saya sendiri nanti akan membacakan kesimpulan dan keseluruhan dari hasil presentasi kami. Nah, setelah kami menjelaskan nanti, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk semua kelompok kepada kami. Setelah itu kami akan menutupnya. Baik, kami mulai saja. Kami mulai presentasi kami dari Rana Kirana. Kasus yang diambil yaitu pembunuhan, polisi bunuh polisi, Sambo menembak Joshua. Faktor internalnya yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari perilaku pelanggaran HAM yaitu 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Dan 3. Sikap tidak toleransi. Faktor eksternalnya yaitu faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM yaitu 1. Penyalahgunaan jabatan. 2. Ketidaktegasan penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dampak yang timbul. 1. Prioritas dari pelaku menghilang. 2. Pelaku kehilangan jabatan secara tidak wajar. 3. Pelaku dipenjara sesuai dengan kejahatannya. 4. Keluarga pelaku merasa sangat malu. 5. Pelaku dituntut oleh keluarga korban dengan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Solusi dari masalah tersebut adalah meningkatkan kesadaran HAM. 2. Memanfaatkan dan menggunakan jabatan dengan baik. 3. Menjalani silaturahmi dengan sesama secara baik. 4. Memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. 5. Menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 6. Meningkatkan ketegasan aparat penegak hukum. 7. Mengurangi sikap egoisasi, mementingkan diri sendiri. 8. Mempertahankan sikap toleransi. Baik, kesimpulan dari keseluruhan kasus ini adalah kita adalah negara hukum. Kita adalah negara demokrasi di mana kita adalah dituntut untuk mematuhi segala hukum di Indonesia ini. Dalam fakta-fakta HAM sendiri terdapat beberapa hal. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. B. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Baik, di sini kami akan membukakan sesi tanya jawab untuk setiap kelompok kepada kelompok kami. Dipersilahkan. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sesuai dengan arahan dari temannya. Ada yang bertanya terkait dengan hasil presentasi temannya? Silakan. Ya. Perkenalkan, saya adalah Samsa Amanda yang ingin menyampaikan pelanggaran apa saja yang terjadi pada kasus ini, pada sila keberapa dan apa solusinya. Ya,
Untuk pertanyaannya, pelanggaran apa saja yang dilanggar pada kasus pembunuhan tersebut, pada sila keberapa dan apa solusinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan aplaus kepada temannya. Langsung dijawab ya. Mau langsung dijawab? Oh, silakan. Pertanyaannya tadi dari Naysila Salsa Amanda adalah pelanggaran apa saja yang terjadi pada kasus tersebut, kemudian sila apa saja yang dilanggar beserta solusi dari permasalahan tersebut. Apakah itu benar Naysila Salsa? Ya. Di sini akan saya jawab. Pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran HAM berat terhadap hak-hak tertentu seperti hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, atau hak untuk dihilangkan secara paksa, atau pelanggaran berat terhadap HAM. Artinya, si Ferdi Sambo telah melanggar HAM atas Joshua yang dengan itu dia membunuh Joshua dalam kasus tersebut. Kemudian, sila yang dilanggar, yang pertama, dia melanggar sila pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2, karena dalam agama Islam, pembunuhan dilarang keras terutama dalam menghilangkan nyawa sesama manusia. Itu pasti melanggar sila pertama. Sila dan kedua dan kelima. Kemudian, tak serius tangani kasus kematian Brigadir J. Sambo dinilai langgar kode etik polisi. Buat keterangan berbeda, di mana semua organisasi yang berada di polisi tersebut membuat pernyataan yang berbeda dengan yang sebenarnya yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian, penyalahgunaan senjata api. Yang kita tahu, polisi menggunakan senjata api untuk kebaikan, di mana dia menangkap penjahat, bukan membunuh sesama polisinya. Kemudian, terlibat dalam pembunuhan anak buah. Seperti yang kita tahu, Ferdi Sambo itu adalah jenderal dari berbagai polisi. Oleh karena itu, si Joshua adalah bawahannya. Itu dikatakan terlibat dalam pembunuhan anak buah. Baik, solusinya adalah penyidikan terhadap tindakan pidana menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J harus terus berjalan untuk mengungkapkan masalah secara tenang agar kasus pembunuhan Brigadir J ini bisa terjadi secara uji coba terhadap penggunaan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau penghalangan pengadilan bagi pelaku yang terlibat. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok yang Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra, izin bertanya. Di kasusnya Ferdi Sambo kan seperti kita ketahui yang menembak korbannya itu adalah bawahannya Pak Ferdi Sambo. Nah, di sini itu sebenarnya yang melanggar HAM itu apakah yang menembak atau yang memberi perintah, ataukah dua-duanya melanggar hak asasi manusia, sementara yang menembak ini tidak tahu apa-apa dan hanya menuruti perintah dari atasnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik pertanyaannya. Anda menanyakan bahwa di mana yang menembak itu yang bersalah ataukah yang disuruh itu? Benar? Itu konteksnya? Dua-duanya tetap bersalah. Karena di mana yang disuruh sudah tahu itu salah, kenapa dia masih mau melakukannya? Seorang polisi sekalipun jabatannya hancur, dia akan rela mempertahankan kebenaran. Itu adalah kode etik dari polisi. Sekian dan terima kasih. Oke. Jika itu terus gimana kalau yang polisi yang ditugaskan untuk mengeksekusi penjahat yang diberikan hukuman mati enggak? Coba ulang. Oh iya, itu sama halnya dengan kasus Argojo melakukan hukuman mati. Oh.
Yang mengeksekusikan berarti yang menghukum orang. Sama-sama mendapat perintah untuk membunuh. Oh, dia tidak bersalah karena dia sudah menjalankan memang dari pihak sananya. Itu tugasnya, dia harus menjalankan. Yang bersalah adalah pelaku dan pesuruh dari pelaku tersebut. Oh iya. Tapi Kak, bahwasan Ferdi Sambo juga memeriksa dan mengetahui salah korban Kak. Oke. Ya, di sini Pak Guru sedikit meluruskan ya terkait dengan pertanyaan dan jawabannya. Ya, Baik. Guru sedikit meluruskan ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, betul apa yang dijawab oleh kelompok yang di depan untuk kasus yang dikatakan oleh saudara Randy bahwa untuk kedua-duanya itu akan dikenakan dengan sanksi dan dikatakan sebagai melanggar HAM antara yang memberikan perintah dengan yang diperintah. Dan namanya walaupun diperintah, dia harus memiliki pemikiran bahwa apa yang diperintahkan itu benar atau salah. Dan namanya membunuh orang itu apalagi tanpa adanya seluk beluk yang jelas itu pasti dicurigai dan jangan langsung diterima perintahnya walaupun kita sebagai bawahan dan perintah oleh pimpinan jangan langsung diterima kalau itu tidak masuk akal. Beda halnya dengan melakukan perintah itu yang sesuai aturannya itu jelas bahwa orang ini melakukan tindakan benar-benar harus dibunuh itu tidak dihukum dengan dan tidak disebut sebagai pelanggaran HAM. Paham? Karena itu sudah jelas beritanya dari aturan negara maupun dan lain sebagainya bahwa dia memang harus ditembak mati. Anggaplah ada pencuri atau enggak ada teroris yang melarikan diri dari penjara, kemudian dia ini tidak bisa didapat. Nah, saya sebagai pimpinan memerintahkan bahwa pencuri tersebut bisa kalaupun tidak bisa didapat dengan hal yang baik, bisa langsung ditembak mati. Itu nanti dia tidak melanggar HAM karena itu memang perintah dari atasan. Paham? Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Alfian yang sudah meluruskan penjelasan saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpan des. Presentasi yang luar biasa dari kelompoknya Elsa. Dari kelompoknya Elsa Ladies and Gentlemen yang telah memberikan dan mengangkat kasus terkait dengan kasus pembunuhan Ferdi Sambo yang sedang berlangsung sekarang ini, yang sedang hits dan marak-maraknya diperbincangkan. Dan juga untuk pertanyaan dari teman-temannya tadi juga luar biasa. Pertanyaan yang sungguh kritis dan ada respon dan tanggapan juga terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Sebelumnya, sekali lagi Pak Guru harapkan berikan aplaus untuk kita semua. Nah, terkait dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, yang itu yang sesuai dengan presentasi oleh kelompok Ladies and Gentlemen, itu disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang dapat memberikan kesimpulan? Ya, silakan, Suharis. Yang besar ya. Kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak setiap warga negara, baik dari nilai dasar sampai nilai praktis Pancasila. Pada dasarnya, pelanggaran HAM merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia, pemerintah RI, dan lembaga peradilan internasional. Setelah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah dengan menyelesaikan melalui proses peradilan. Oh ya, terima kasih atas kesimpulannya. Berikan aplaus untuk saudara Haris. Ada yang lain yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan nak. Nama ya? Perkenalkan, nama saya Auliadi Widianti. Yang saya dapat simpulkan dari materi tadi Ya. Silakan. Pada dasarnya pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga sering terjadi kasus yang melanggar norma maupun asusila yang menimbulkan adanya keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian semua perbuatan tersebut pasti terdapat pula sanksi yang akan ditegakkan. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Berikan aplaus untuk temannya. Ya.
Baiklah, sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-temannya, bahwa yang namanya kasus pelanggaran HAM itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu yang namanya faktor internal dan juga ada yang namanya faktor eksternal. Nah, setiap pelanggaran HAM itu pasti melanggar norma-norma yang berlaku maupun pasti melanggar yang namanya sila dalam Pancasila, baik itu dalam sila pertama maupun dengan sila yang kelima. Dan juga yang namanya pelanggaran HAM pasti akan melanggar nilai-nilai Pancasila dari nilai dasar sampai dengan nilai praksis Pancasila. Nah, tapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kita selaku manusia itu pasti ada sanksinya. Sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Kalau pelanggaran berat, sanksinya juga berat. Ada yang mulai sanksinya hukuman mati sampai dengan sanksinya itu sekedar penjara dan peringatan. Paham untuk pembelajaran hari ini? Ya, baiklah. Di sini Pak Guru ada LKPD. Pak Guru akan membagikan LKPD. Nanti ini untuk dikerjakan oleh setiap kelompok dan langsung dikumpulkan. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Nanti langsung dikumpulkan ya. Sebentar. Kerjakan tiap kelompok. Ya, silakan langsung dikerjakan sekarang. Ya. Baiklah, karena LKPD-nya sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan kembali. Silakan dikumpulkan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Guru. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini merupakan pengerjaan yang luar biasa. Nah, sebelum menutup pembelajaran, sekali lagi Pak Guru ingatkan, untuk pertemuan kita pada minggu selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan upaya dan penanganan yang akan upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan kasus pelanggaran HAM, baik itu dari pemerintah maupun dari kita sebagai siswa. Paham? Paham. Ya. Sebelum itu, Pak Guru ingin melakukan sedikit refleksi terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran yang Pak Guru lakukan pada pagi hari ini dibandingkan dengan pembelajaran yang Pak Guru lakukan pada minggu lalu? Minggu ini. Mana yang lebih enak, minggu sekarang atau minggu yang kemarin? Minggu ini. Kenapa? Menarik. Lebih menarik. Kemudian lebih seru. Kemudian apalagi? Asik. Nah, kemudian untuk sarannya untuk Pak Guru ke depannya, kira-kira pembelajaran yang ingin kalian lakukan itu yang seperti apa? Seperti ini. Ada tambahan lagi? Lebih baik lagi. Kemudian? Lebih asik lagi. Ya, terima kasih atas sarannya. Nah, terkait dengan demikian, Pak Guru ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan belajar terkait dengan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Sebelum itu, Pak Guru ingin sedikit memberikan motivasi terakhir bahwa kita jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Seperti halnya pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Walaupun sudah tua, tetaplah untuk menuntut ilmu. Paham? Paham! Ya, terima kasih sebelumnya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Guru mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Berdoa, silakan. Baik, dengan banyaknya pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya karena telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.